Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video ini kita akan membahas require dan error handlingnya. Jadi di video ini kita akan pelajari untuk memvalidasi input, kemudian error message di Solidity Smart Contract. Oke, langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Kemudian di sini saya sudah sediakan untuk kontrak error handling. Silakan kalian kalau mau filenya bisa langsung download di link deskripsi. Oke, yang pertama itu ada yang namanya require untuk melakukan validasi atau error handling. Nah, require ini paling sering digunakan ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk validasi input, parameter function, kemudian untuk memvalidasi sebuah kondisi sebelum kita mengeksekusi sebuah logic di dalam smart contract. Kemudian kalau error, yang terjadi adalah sisa gas itu kita akan kembalikan ke user jika ada error. Oke, langsung aja di sini sudah ada contoh function test require dengan satu parameter namanya i dengan tipe data uin 256, kemudian public pure. Nah, kemudian kita akan di sini langsung melakukan error handling, yaitu dengan keyword require. Oke, nah di sini ada satu kondisi di mana ketika i kurang dari 10, maka akan ada message input must be greater than 10. Oke, titik koma. Nah, artinya di sini di dalam require ada dua ya. Yang pertama adalah kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika i lebih besar dari 10, nah, maka di sini kan kondisinya benar. Kalau kondisinya benar, nanti dia akan mengeksekusi kode. Nah, di bawahnya itu akan dieksekusi. Nah, kalau hasilnya salah, ternyata tidak memenuhi kondisi, maka apa yang terjadi? Akan memunculkan error message input must be greater than 10. Nah, sebenarnya sesimpel itu ya untuk melakukan error handling. Nah, untuk error handling ini bisa ditaruh di mana aja, di bagian pertama atau misalnya di bagian tengah-tengah atau di akhir, itu bisa. Ini bebas di mana. Tapi ingat ya, kita harus pikirkan juga untuk gas fee yang dikeluarkan ketika mengeksekusi fungsi ini. Misalnya sebelum require ini ada logic untuk mengubah variabel atau state smart contract. Nah, itu kan akan memerlukan gas fee. Nah, ketika di tengah-tengah code itu ada error, nah maka gas fee-nya itu tetap terpotong sesuai dengan kalkulasi yang terjadi di dalam kodenya, nggak semuanya. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati dalam menulis error handling ini, sebaiknya ya dilakukan di awal-awal sebelum logic core-nya itu dilakukan. Oke, jadi seperti itu ya. Dan selain require, itu ada dua lagi ya, yaitu yang pertama revert. Ini mirip require, tapi digunakan untuk logic yang lebih kompleks. Misalnya ada if, ada else yang bertingkat di dalamnya. Nah, ini juga sama akan mengembalikan sisa gas. Nah, kita akan coba buat functionnya ya. Di sini kita coba buat function sesuai dengan instruksinya, buat function test revert. Oke, test revert. Kemudian menggunakan parameter, ada satu uin namanya i. Kemudian public pure. Masih ingat kan di video sebelumnya pure itu untuk apa? Nah, pure itu digunakan ketika kita tidak membaca state atau mengubah state variabel di smart contract supaya ngirit gas fee-nya. Oke, terus di dalamnya gimana untuk penulisan revert ini? Nah, kita langsung menggunakan if di sini ya. If i
kurang dari atau sama dengan 10. Oke, maka di sini kita tuliskan revert, kemudian langsung message-nya apa. Kalau require ini kan lebih simple ya, satu baris di sini kondisinya apa, langsung input, bukan input, tapi message errornya apa. Kemudian kalau revert, langsung aja revert message errornya itu apa. Nah, jadi sesimpel itu. Ini sebenarnya juga sama seperti require, tapi ini lebih ke revert itu lebih ke kompleks saja. Kalau misalnya ada logic yang kompleks, bisa ditaruh revert seperti ini. Nah, kemudian ada custom error. Nah, custom error ini khususnya di Solidity 0.84 plus ke atas, itu lebih hemat gas daripada string error message yang panjang. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Ada keyword error, kemudian namanya apa di sini bebas ya penamaannya. Nah, di sini tulisannya adalah insufficient balance. Kemudian di sini juga bebas parameter yang akan kita masukkan. Nah, ini ada dua parameter yaitu balance, tipenya uin, kemudian ada withdraw amount uin juga. Nah, ini bisa custom ya, bisa satu, bisa dua, atau lebih dari itu. Kemudian ini juga custom namanya. Cuman di sini yang perlu diperhatikan, kita memberikan keyword error. Oke, nah penggunaannya bagaimana? Nah, di sini sudah ada contoh function namanya test custom error dengan parameter withdraw amount, kemudian public view. Nah, di sini view kenapa? Karena ya kita akan membaca storage dari smart contract ini ya. Nah, meskipun di sini tidak ada variabel storage, tapi di sini kita menggunakan yang namanya address this balance. Nah, address this balance itu adalah address ini kan alamat ya, alamat wallet atau alamat smart contract. Di sini adalah ya kontrak ini. Kemudian ada dot balance. Nah, artinya dia singkatnya adalah mendapatkan balance berupa ETH dari kontrak ini. Nah, dia ditampung di satu variabel namanya balance. Jadi balance ini adalah nilai dari ETH kontrak ini. Jadi bukan hanya wallet saja yang punya token ETH, tapi kontrak itu juga bisa memiliki ETH atau token-token yang lain. Itu sebenarnya basicnya sama dengan wallet. Nah, kita akan di sini cek dulu jika balance-nya itu kurang dari withdraw amount, maka kita akan melakukan custom error. Oke. If langsung di sini balance kurang dari withdraw amount, maka kita lakukan revert. Nah, untuk keywordnya sama seperti yang di atasnya, revert, tapi alih-alih kita menggunakan message string seperti ini, nah kita gunakan custom error seperti ini yang sudah kita buat ya, error insufficient balance. Nah, kita masukkan di sini sesuai dengan yang kita buat, yaitu balance dan withdraw. Nah, balance-nya itu kita sudah tampung di sini ya. Balance itu adalah balance dari kontrak ini. Kemudian withdraw amount ya dari parameter ini. Jadi intinya di fungsi ini dia akan melakukan pengecekan dulu bahwa balance dari address smart contract ini, ETH dari smart contract ini, itu cukup nggak kalau kita ambil gitu. Karena ini ceritanya kita akan melakukan withdraw, mengambil ETH yang ada di smart contract ini.
Nah, misalnya kalau kurang, nah dia akan memunculkan error handling yang sudah kita buat di sini atau custom error ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian lanjut bagian yang terakhir itu assert. Nah, assert ini digunakan untuk mengecek kondisi yang seharusnya tidak pernah salah atau internal error. Ya, contoh di sini invarian matematika bug di code. Kalau aset ini gagal, ini note aja ya untuk khusus versi sebelum Solidity 0.80 itu gas fee-nya akan hangus semua. Nah, kalau sekarang di versi yang ke atas 0.80 itu namanya adalah revert panic code. Jadi dia tidak hilang semua, tapi ya sama akan dikembalikan sisa gas fee-nya. Nah, untuk cara penggunaannya di sini sudah ada contohnya namanya test assert public view. Nah, ini ya view. Kenapa view? Nah, karena kita akan membaca storage atau variable state yang ada di smart contract ini. Jadi pakai view. Oke, untuk penggunaannya gampang ya, cuma tinggal assign. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya itu adalah 6 sama dengan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Dan tidak ada error message-nya ya. Jadi harus benar kondisinya di sini. Assert, terus kondisinya benar, tidak ada message-nya. Udah sesimpel itu ya sebenarnya untuk assert. Tapi sebagai catatan, untuk error handling ini sebenarnya cukup menggunakan require, dan kebanyakan ketika membuat smart contract pada kenyataannya di lapangannya itu banyak yang menggunakan require ya. Mungkin hampir 99% menggunakan require. Nah, tapi tidak apa-apa, di sini kita juga pelajari error handling yang lain. Oke, kita akan langsung coba ya, jalankan smart contract-nya, kita compile dulu. Oke, berhasil, nggak ada yang error. Coba kita deploy. Deploy, oke, nggak ada masalah. Terus kita coba cek. Nah, ini. Oke, pertama untuk 6 ini nggak perlu ya, karena ini cuma variabel biasa aja. Kita akan langsung coba pertama test assert. Oke, nah untuk melakukan pengecekannya di ini ya, bukan di bagian deploy kontraknya, tapi di bagian debug log sini untuk melakukan pengecekannya. Oke, nah kita akan coba klik test assert, klik apa yang terjadi. Nah, muncul seperti ini. Error handling test assert, data bla bla bla. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba lakukan tes custom error. Kita coba cek kodenya lagi ya. Tes custom error. Oke, nah untuk tes custom error kan dia akan ngecek balance. Seharusnya untuk kontrak balance-nya yang kita barusan deploy harusnya ada 0 ETH. Nah ini ya bisa dilihat balance-nya 0 ETH. Kita coba masukkan aja satu. Tes custom error. Nah hasilnya apa? Hasilnya seperti ini ya. Nah, the transaction has been referred to the initial state. Error provided by the contract insufficient balance. Nah, munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti JSON ya, data-data seperti ini. Nah, ini mungkin lebih susah dibaca, tapi ini lebih hemat gas fee-nya. Nah, kita akan coba require. Require itu ketika I lebih dari 10, maka benar kan? Nah, berarti kita harus buat dia jadi salah. Kita buat satu. Klik. Nah, kalau require, nah dia akan muncul ya di sini reason provided by the contract. Kenapa error? Nah, ternyata input must be greater than 10. Input harus lebih dari 10. Nah, ini lebih mudah dibaca. Kemudian kita coba tes revert. Revert juga sama di sini. Ketika kita coba input 2, berarti kan
2 kurang dari atau sama dengan 10 kan. Kita coba klik. Nah, ini juga akan error dan munculnya juga sama ya. Reason provided by the contract, input must be greater than 10. Oke, ini basically sama dengan yang di atas, cuman cara penulisannya agak beda. Nah, jadi seperti itu untuk error handling ya, cukup mudah dan mungkin yang menjadi catatan di sini yang paling sering digunakan adalah menggunakan require. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you, see you next video.